saya sulit besarkan. Karena apa? Benih aja sudah untuk nunggu-nunggu, orang banyak yang cari gitu. Jadi saya gimana ya, kalau untuk pembesaran cuma sebagian kecil saja untuk pengganti induk-induk saya. Tuh yang banyak itu ya diambil. Nama saya adalah Sukijo. Kalau orang-orang namai saya adalah Mbah Kijo. Usaha saya di bidang budidaya ikan gabus akhir-akhir ini. Kalau dulu ikan-ikan semua saya budidaya. Tapi sekarang kan yang paling unggul adalah ikan gabus. Kalau mulainya saya tahun 2005, Mas. 2005 itu saya mempelajari, jadi di kolam saya kan ada anakan gabus. Saya tidak memelihara kok ada anakan gabus. Nah itu saya ambil, terus saya budidaya sampai sekarang untuk induk-indukan itu. Nah itu terus saya mempelajarinya, hidupnya dia itu bagaimana di embung, di sungai, di rawa itu bagaimana. Saya simpulkan, oh dia hidupnya di tepi. Nah, makanya terus saya padukan ke kolam ini, ke kolam untuk budidaya anakan atau indukan itu saya kasihkan 1 meter sampai 1,5 meter itu untuk penelorannya. Setelah umur 10 hari saya ambil, saya tebar, itu makanannya anakannya itu adalah pertama kutu air, kedua cacing sutra, ketiga gel, keempat baru saya kasih pelet. Setelah kasih jadi 1 pelet, setelah pelet itu biasanya saya sulit besarkan. Karena apa? Benih aja sudah untuk nunggu-nunggu, orang banyak yang cari gitu. Jadi saya gimana ya, kalau untuk pembesaran cuma sebagian kecil saja untuk pengganti induk-induk saya. Tuh yang banyak itu ya diambil. Kalau orang-orang awam kan predator atau hama, karena dia tidak dipelihara. Kalau dipelihara itu tidak ada yang makan itu. Kalau teritorial saya akui, karena gini, dia itu dipelihara. Kalau sakit, ada yang sakit, pasti dia minggir, nepi, tidak bersatu dengan teman-temannya. Mama sampai mati pun nggak ada yang dimakan. Dia pasti sampai busuk, nggak ada yang mau makan. Itu kalau saya, itu yang saya katakan dia adalah teritorial. Ini wilayahku. Umpama sekarang kamu memelihara 1 induk, 1 pasang. Ini sudah jodoh karena dia seperti burung merpati. Setelah jodoh itu kamu dapat lagi gabus, dimasukkan yang sudah jodoh tadi. Pasti diajar sampai mati. Diajar sampai mati, setelah mati tidak dimakan. Itu predator atau apa itu? Ya biasanya kalau orang pemula itu kalau beli benih banyak yang mati karena apa? Pertama suhu udara dan kedua pH air. Kalau kena pH air padahal seperti ini musim penghujan ini, kalau atasnya tidak dikasih tutup atau tetap tempat kolam itu tidak ditutup, pasti dia kena hujan tuh pH-nya turun gratis, ya itu dia pasti ada uling, ada banyak yang mati. Dan penyakitnya adalah dia itu B-spot. B-spot itu seperti gudeg itu loh. Itu biasanya cuma itu. Itu kalau saya atasi dengan red al. Setelah red al, akhir-akhir ini saya dikasih tahu oleh dinas dan saya diberi sedikit untuk uji coba itu, kita vaksin. Jadi pencegahan gitu loh. Vaksin itu kan
ikan itu sehat betul baru divaksin biar dia untuk kekebalan. Nah, saya cuma 5M. 5M itu satu minat. Kalau sudah minat mau memelihara ikan itu, nah keduanya kita kalau sudah minat kan membuat kolam. Setelah membuat kolam, nah, memelihara, mbuh piye carane mencari modal tuh kita nggak tahu. Jadi kalau sudah memelihara, yang keempat yang paling susah. Susahnya menekuni, harus tekun betul. Kalau sudah ditekuni ya itu baru kelimanya itu membuahkan. Nah, seperti tadi kan kamu tahu sendiri, ya itu kan dari keuletan itu sendiri kan, dari ada tamu dari Tuban, dari Jogokerten tadi, itu ya, seperti itulah. Dan tempat saya itu enggak pernah kosong tiap harinya, pasti ada tamu. Tapi ketinggian air itu sementen itu. Nah itu kan gini, banyak yang gagal itu dia tidak yang ambil dari benih mana, dia betul-betul orangnya itu yang ngajarin itu cuma dia bakul atau apa. Kalau bakul ya cuma dia cari uang. Kalau saya enggak, itu pasti saya ajarin. Dan kalau beli benih dari saya itu Mama beli 1000, baru 1 minggu kok mati semua, itu saya ganti total. Terus beli induk, belum ada 1 minggu kok udah mati, itu juga saya ganti, bukan terus saya diamkan aja, kan kasihan, dia kan mau mencari untung malah buntung, gitu itu. Jadi saya itu ada apa ya, tanggung jawabnya lah. Jadi kalau bagus lagi itu di tanah, bagus sekali. Tapi kita cuma nangkepnya. Kalau kita manen itu nangkepnya kan dia suka di lumpur. Tadi umpama kita kuras, airnya situ banyak lumpur, dia masuk lumpur. Tapi jangan khawatir, lumpur itu kita nanti setelah ini, hari ini kita kuras, nanti sore pas itu ya surup itu kita ambili pakai senter, dia sudah naik. Cuma itu toh. Kalau di kolam biasa permanen atau terpal itu kan begitu kuras begitu tangkap, cuma itu. Wah banyak sekali itu Mas. Terus terang banyak sekali, karena kita kan yang kita butuhkan adalah albuminnya. Albumin kan untuk kesehatan manusia. Antara pertama itu pas operasi, kalau kita makan gabus itu pasti cepat sembuh. Terus ibunya itu patah tulang, sudah di keep 2 bulan, itu langsung dibuka sudah nyambung, diabetes. Pernah teman saya itu datang sini kok seperti batang itu bau apa saya gitu. Terus ini saya kena apa kayu ini sampai ini kan, karena saya diabetes, baunya enggak karuan. Itu saya kasih kapsul gabus itu langsung garing. Itu kalau orang-orang cari indukan itu dia pasti yang sudah jodoh. Itu ya juga tidak tentu terus sampai tempat lokasi bertelur, belum tentu, karena dia adaptasi dulu tempat, penyesuaian air, penyesuaian suhu, nanti kadang-kadang 1 minggu sudah nelor, kadang-kadang 1 bulan baru nelor, gitu itu. Jadi tidak tentu, tinggal nanti lokasinya dia, airnya itu terutama. Yang penting nganu pH-nya air itu 7 normal itu. Tuh, dia sudah, kalau sudah nyaman sekali ya itu pasti bertelur, dan bertelurnya umpama sekarang nelor 7 hari kita ambil. Karena kan
kita bersihkan kolam. Setelah kolam itu kita bersihkan, tunggu nggak lama lagi. Jadi kadang-kadang sebulan bisa 2 kali nelor.